persiapan pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan untuk pembelajaran tatap muka sudah dipersiapkan, tetap tunduk pada persyaratan mutlak yang sudah ada di dalam surat keputusan bersama 4 Menteri. Saya sekali lagi tegaskan bahwa apapun yang terjadi ini taruhan nyawa, sehingga saya sudah sampaikan bahwa daftar periksa atau protokol kesehatan kita akan sangat-sangat teliti, sangat objektif. Kalau memang benar-benar siap, kita akan tingkatkan lagi, minta persetujuan orang tua. Persetujuan orang tua juga bukan persetujuan lisan, di atas lepai 6.000. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Dengan adanya virus COVID-19 di Kota Kupang membuat berbagai aktivitas menjadi terganggu termasuk di bidang pendidikan. Bahkan hingga saat ini semua kegiatan belajar siswa masih dilakukan dari rumah dengan menggunakan jaringan internet atau lebih dikenal pembelajaran daring. Hal tersebut bertujuan guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Walaupun demikian, penerapan belajar tatap muka masih sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, berdasarkan keputusan bersama 4 Menteri, pemerintah Kota Kupang berencana pada tahun 2021 mulai menerapkan belajar tatap muka bagi sekolah yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama berkaitan dengan keamanan COVID-19. Hal tersebut disampaikan Okto Naiboho sebagai Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kupang saat diwawancarai Suara Fakta Hukum di ruangan kerjanya Selasa 15 Desember 2020. Seperti apa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah maupun orang tua murid sebelum melaksanakan belajar tatap muka? Ikuti penjelasan Okto Naiboho berikut ini. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pendidikan di Kota Kupang selama tahun 2020 hingga saat ini, karena kita ketahui bersama selama ini dengan adanya dampak COVID-19 cukup mengganggu pendidikan. Mohon penjelasan dari Bapak. Baik, jadi terima kasih pertama-tama atas nama pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, secara khusus umumnya di pemerintah Kota Kupang, perlu kami sampaikan kepada pendengar di mana saja berada terkait dengan penyelenggaraan pendidikan untuk tahun 2020 sejak bulan Januari sampai dengan di penghujung akhir tahun ini. Praksis pembelajaran berjalan secara normal itu hanya 3 bulan dalam tahun 2020, yaitu hanya bulan Januari sampai bulan Maret. Awal bulan April kita sudah masuk pada pandemi COVID-19. Pandemi ini membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kupang secara khusus dan bahkan di Indonesia seluruhnya. Kita berpindah dari pembelajaran yang sebelumnya itu tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, kita ketahui bersama bahwa pembelajaran secara daring ini ada kekurangan atau keterbatasan. Ya, hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran secara daring ini ada hambatan-hambatan yang serius. Yang pertama itu ketidaksiapan seluruh stakeholder terkait, dalam hal ini orang tua dan siswa, dari sisi fasilitas yang dimiliki oleh siswa, dalam hal ini HP Android, kemudian juga kuota internet, kemudian juga keterbatasan lain karena peran guru harus diambil orang tua begitu. Tetapi mulai bulan April seiring dengan surat edaran dari Mendikbud tentang pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID-19, kebijakan khusus untuk menyesuaikan dengan kondisi, ya kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam tataran praksis kita menyesuaikan dengan kebijakan nasional itu. Terkait dengan hambatan yang ada selama ini, apa solusinya akan diambil oleh Dinas Kota Kupang tahap berikutnya nanti?
Ya, jadi memang kita lakukan evaluasi hampir awal-awal itu setiap minggu kita undang semua kepala sekolah lakukan evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hambatan yang paling serius adalah dari sisi guru itu sendiri, belum memahami aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring secara baik. Jadi ada pelatihan bagi guru. Sementara dari siswa itu ada hambatan kepemilikan HP Android, ya. Tidak punya HP. Masalah berikut punya HP tapi keterbatasan ekonomi karena pandemi COVID, sehingga kuota internet juga menjadi hambatan tersendiri. Nah, terhadap masalah ini secara nasional juga ada kebijakan untuk kuota internet itu mulai bulan Juli itu sudah ada kebijakan dari Kementerian secara 4 bulan, mulai dari bulan September, Oktober, November, Desember itu kuota internet itu di cover melalui APBN. Sementara untuk HP Android memang kita Kota Kupang ini sejak tahun 2020 selain ada bantuan berupa afirmasi dan kinerja untuk HP Android, ya kita juga baru menganggarkan untuk tahun 2021 ya sebagai solusi atas kondisi pandemi COVID-19 yang mana kita bisa melihat bahwa pembelajaran daring masih akan berlangsung, apalagi status Kota Kupang yang awalnya sudah bergeser menuju ke hijau tetapi kembali lebih dahsyat lagi sampai posisi sekarang kita sudah pada posisi zona merah. Terkait dengan ini dampak COVID-19 terhadap murid atau pendidikan di Kota Kupang selama ini, Bapak melihat separahnya seperti apa sehingga pendidikan berjalannya sangat lamban dan dampaknya juga sangat terasa terhadap siswa yang mengikuti pendidikan? Iya, jadi begini, semua akui bahwa kondisi ini tidak ada orang yang tahu, tidak dipersiapkan. Kalau kita menyiapkan saja juga ada kelemahan, apalagi sesuatu yang kita semua kaget, guru kaget, orang tua kaget, siswa kaget. Jadi bergerak di dalam suasana yang sangat memaksa darurat, kita berjalan sambil berbenah, ya. Yang paling utama berpengaruh itu adalah proses pembelajaran itu sendiri, ya. Awalnya kita gagas membentuk zona kelas, jadi ada guru datangi, tetapi itu pun juga kasihan guru ini harus keliling titik ke titik, ya dong. Operasional menjadi lebih besar, sementara siswa itu sendiri di rumah juga, guru dari satu titik ke titik lain pergi, siswa tidak ada. Dukungan dari orang tua juga di rumah juga tidak optimal, ya ini juga kendala dalam sisi prosesnya. Sementara dari sisi yang dilakukan secara daring itu yang paling berpengaruh adalah keterbatasan kuota internet. Lalu di sini juga terjadi dosa berjemaah di sini. Dosa berjemaah begini, pembelajaran daring ini lebih banyak peran siswa dimainkan oleh orang lain, orang tua yang kerjakan tugas, kakak atau opa atau omanya. Guru memuji bahwa ini pintar, padahal memuji opa, oma atau kakak dan adik-adik atau temannya itu. Jadi intinya bahwa pembelajaran daring ini siswa lebih banyak pasif, ya, aktivitas siswa itu tidak nampak sama sekali. Tetapi mau bilang apa, mau tidak mau, suka tidak suka, ini satu-satunya jalan. Mau titik ke titik juga guru terakhir yang kena COVID, ya. Mau daring pun juga satu. Anak di rumah HP Android tidak ada, ya toh. Kita mau adakan juga dengan keterbatasan refocusing anggaran ini menjadi kendala tersendiri. Jadi ini multifaktor sih. Tetapi kita tertatih-tatih tetap berjalan. Kita undang semua kepala sekolah, hampir tiap minggu kita lakukan evaluasi seiring dengan kebijakan nasional, seiring dengan kondisi status COVID kita. Kita selalu himbau bahwa apapun yang terjadi tetap harus jalan. Mau tidak mau, suka tidak suka, pembelajaran daring adalah satu-satunya jalan itu. Nah, saya sering katakan, cerdas itu penting, tetapi selamat lebih penting. Hari ini kita terlambat karena pandemi COVID, tetapi kalau kita jaga keselamatan, nanti ada waktunya Tuhan izinkan pandemi ini berlalu, kita akan lebih optimal. Karena itu jaga. Makanya prinsip belajar dari rumah atau belajar jarak jauh yang dikeluarkan oleh Kementerian adalah keselamatan di atas segala-galanya. Sehingga protokol kesehatan tetap dijaga, apakah dalam pembelajaran secara daring maupun secara daring. Sesuai informasi yang kami dapat di lapangan bahwa pemerintah Kota Kupang kedepannya akan berencana melaksanakan pendidikan tatap muka. Apakah benar demikian?
Iya, jadi perlu kami sampaikan di akhir bulan November itu ada penyesuaian kebijakan yang 4 menteri, ya. Penyesuaian kebijakan ini adalah memberi kesempatan atau memperbolehkan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Nah, penyesuaian kebijakan ini sekaligus memberi kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi ada 3 syarat mutlak. Syarat yang pertama adalah harus ada persetujuan orang tua. Syarat yang kedua, sekolah sudah siap dari sisi protokol kesehatan. Daftar periksa itu sudah harus benar-benar sudah siap. Lalu ada izin dari kepala daerah. Nah, kami sudah menjemput bola dengan membuat panduan, mengundang semua kepala sekolah, dan kami sudah menyiapkan instrumen daftar periksa atau protokol kesehatan yang wajib dipenuhi. Saya beri kesempatan kepada sekolah-sekolah ini untuk 2 minggu menyiapkan. Kami membentuk tim terpadu dari Satgas Covid, dari Ombudsman, dari Ikatan Dokter Anak, tambah dari dinas. Kami akan turun melakukan penilaian sesuai daftar periksa yang ada. Kalau dia memenuhi syarat, kita akan beri kesempatan lewat kepala daerah memberi izin, tetapi dia harus minta lagi persetujuan dari orang tua. Jadi ketika 3 syarat ini sudah dipenuhi, kita menunggu, kita berdoa semoga bulan Januari status COVID Kota Kupang ini turun ke zona kuning atau zona hijau, karena di surat keputusan 4 menteri itu boleh melakukan jika status COVID-nya zona kuning atau hijau. Tapi kalau masih tetap merah, kita hanya siap saja menunggu itu. Jadi singkat kata bahwa persiapan pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan untuk pembelajaran tatap muka sudah dipersiapkan, tetap tunduk pada persyaratan mutlak yang sudah ada di dalam surat keputusan bersama 4 menteri. Saya sekali lagi tegaskan bahwa apapun yang terjadi ini taruhan nyawa, sehingga saya sudah sampaikan bahwa daftar periksa atau protokol kesehatan kita akan sangat-sangat teliti, sangat objektif. Kalau memang benar-benar siap, kita akan tingkatkan lagi, minta persetujuan orang tua. Persetujuan orang tua itu bukan persetujuan lisan, di atas meterai 6.000. Sehingga ketika kalau terjadi apa-apa, jangan kita mengkambing hitamkan bahwa ini karena ulah dari dinas atau pemerintah dan sebagainya. Tetapi harus benar-benar bahwa ini keinginan kita bersama. Tetapi kita tidak akan gegabah, karena akhir dari semua yang kita lakukan ini, yang kita takutkan adalah muncul klaster baru di satuan pendidikan. Itu akan lebih berbahaya lagi. Apa himbauan Bapak terhadap orang tua murid maupun pihak sekolah, terlebih guru, untuk melaksanakan pendidikan dalam situasi COVID ini lebih baik dan terlebih mewaspadai penyebaran COVID-19 di sekolah? Ya, jadi kami dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, kami menghimbau kepada orang tua, karena keberhasilan anak-anak kita di masa pandemi ini yang paling menentukan adalah orang tua atau wali siswa, karena anak-anak sering dengan orang tua di rumah, ya, sehingga kalau guru di sekolah dia memberi tugas, yang mengawal dan mengontrol dan mengawasi adalah orang tua. Kan itu optimalkan pengawasan, pastikan siswa itu belajar, lalu tetap mengontrol anak-anak untuk dia di rumah, tidak boleh berkeliaran sehingga terhindar dari bahaya pandemi COVID-19 ini. Untuk pihak sekolah sendiri, himbauan seperti apa, Pak? Ya, kami dari selalu evaluasi bersama para kepala sekolah. Kami tegaskan bahwa tetap memberikan pelayanan atas hak-hak anak melalui aplikasi pembelajaran daring yang sudah diambil. Kami juga melalui dana BOS sudah menyiapkan dana untuk kuota internet bagi guru, ya, ataupun transfer bagi mereka yang datang memberikan pembimbingan, sehingga ini tidak menjadi alasan bagi guru untuk dia juga tidak optimal, ya, melayani hak-hak anak. Lalu tingkatkan koordinasi dengan orang tua atau wali untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan itu benar-benar dikerjakan oleh anak, bukan intervensi dari siapapun. Karena kita mau anak kita pintar, jangan kita menipu diri sendiri untuk bangga bahwa nilai tinggi padahal bukan pekerjaan dari anak itu sendiri, tetapi pekerjaan dari orang lain. Terima kasih.